lebih rame lagi. Masya Allah, lebih semangat lagi dari Subang dan juga jamaah Islam itu yang ada di rumah. Masya Allah, masih di tema kita pagi hari ini tentang tangisan yang tidak berguna lagi. Dan sebelum kita lanjut lagi mendengarkan tausiah dari guru-guru kita lihat lagi video tayangan tentang gimana ya masa depan aku. Nah coba kita lihat tayangannya, ini dia nih. Ibu kaget lagi. Ibu lagi nonton tegang banget, kenapa Bu? Tegang begitu wajahnya. Kenapa tegang? Pakai mic Bu, ya. Begini Mas, saya takut banget kalau saya gagal dalam hidup. Oh gitu, ya namanya hidup Bu, masa depan itu kan udah diatur sama Allah. Cuaca juga udah diatur sama Allah, santai aja kenapa harus tegang. Ibu nggak boleh apa namanya segala sesuatu tuh jadi dipikirin, santai. Jangan dipikirin, bener nggak Ustadz Maulana? Nah begini, Kan? sebaiknya kita selalu baik sangka. Yang dikagetin dia, yang kaget ibunya. Tanya dong namanya siapa Ibu, udah Nama maju ibu nih. siapa? Nama saya Ibu Umay dari MT Miftahul Saadah Gunung Tua Subang. Oh Masya Allah, makasih banyak Ibu ya. Ibu boleh balik lagi ke tempat, tepuk tangan dong buat Ibu. Bu antarin Ustadz Maulana sekalian. Ya Masya Allah. Ya Allah ya Robi, saya taruh Ayah mic si ini. Santi, anak banyak gaya. Jamaah. Kita lanjut lagi nih, apa benar tangisan karena ketakutan akan masa depan itu sangat-sangat tidak disukai Allah. Termasuk dalam tangisan yang tidak berguna. Nah, tapi kan yang namanya manusia itu pasti ada yang namanya rasa cemas ya. Ada kekhawatiran tentang masa depan, betul apa betul? Nah bagaimana caranya kita bisa memotivasi diri kita supaya kita bisa tetap semangat nih. Coba kita minta penjelasan dari guru kita Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Terima kasih Mas Fadli, baik guru Ustadz Maulana, Habib Muhammad, serta guru-guru kami lakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Ketika ada seorang menangisi masa depannya padahal belum tentu terjadi, yang sungguh mengherankan. Mereka khawatir dengan sesuatu yang belum tentu terjadi tapi tidak khawatir dengan sesuatu yang pasti terjadi. Alam barzakh pasti terjadi enggak Bu? Pasti. Ditanyain dalam kubur pasti terjadi enggak? Pasti. Dipertanggungjawabkan amal ibadah, ditanyakan tentang sholat pasti terjadi enggak? Pasti. Banyak orang yang kurang khawatir dengan sholatnya tapi terlalu khawatir dengan masa depannya di dunia. Padahal masa depan di dunia sebagaimanapun kita mempersiapkannya, kalau Allah tidak berkehendak tidak akan terjadi. Beda yang kita persiapkan, beda yang terjadi, biasanya seperti itu. Maka dikatakan salah satu ayat motivasinya, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa saja yang tidak kau sukai, justru itu lebih baik bagimu. Lalu bagaimana dengan tangisan ini? Apakah tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, kalau tangisannya adalah tangisan angan-angan yang membuatnya malas beramal, ini yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dia pikirin tapi lupa beramal. Masya Allah, terima kasih banyak. Ya, makasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Oke, sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Sebelum nanti kita kasih kesempatan jamaah untuk bertanya, saya mau kasih kesempatan kembali buat guru kita Ustadz Maulana untuk bertanya nih. Karena kita masuk di segmen Ustaz bertanya. Kami menjawab. Nah tadi kan udah sebelah kiri, sekarang saya tanya sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rofinga. Iya, Pernah iya. nggak kita bantu orang karena fisiknya, karena kita milih-milih? Pernah nggak? Pernah nggak Bu? Pernah nggak Bu? Milih-milih. Iya, pilih-pilih. Pernah kan?
Pernah. Ah, sekarang pernah nggak merasa kenapa bukan aku, kenapa tubuh saya begini, kenapa saya tidak tinggi, kenapa saya tidak begini. Pak, tar dulu. Bapak kalau curhat pribadi nggak usah nyerahin ke orang dong. Iya, iya. Misalkan pernah nggak seperti itu? Pernah. Pernah, sama dong Bu. Kenapa? Gitu. Seperti kita senasib. Ya, agak. Tahu nggak? Ternyata bukan karena fisik yang Allah lihat, Terus? tapi hati dan amal perbuatan. Masya Allah. Kita mohon penjelasannya, tepuk tangan dong buat Ibu. Makasih banyak Ibu. Silakan penjelasannya Ustadz Maulana. Itu bukan curhatan saya. Ingat, hati dan amal perbuatanlah. Hati dan amal perbuatanlah yang sebenarnya yang indah sesungguhnya. Bukan dari fisik. Betul tidak? Bukan dari fisik. Betapa banyak orang ganteng, tinggi, tapi saya yang di TV. Kan gitu kan? Tepuk tangan dong Bu. Benar tidak Bu? Benar tidak? Tidak usah berkecil hati bagi yang tidak terlalu tinggi. Karena orang yang pendek kalau berjalan sama orang tinggi tidak kena petir. Tapi kalau di sungai yang dalam? Amanlah dia. Karena dia terapung. Jamaah. Jangan berkecil hati. Allah tidak melihat warna kulit. Allah tidak melihat wajah seseorang. Tapi Allah melihat hatinya. Dan amalnya. Ada Luqmanul Hakim. Tahu nggak Luqmanul Hakim? Tahu nggak? Luqmanul Hakim itu bukan nabi. Bukan rasul. Orang biasa. Tapi kata-katanya tercatat dalam Quran. Karena Allah tidak melihat dari fisiknya. Tapi dilihat dari hatinya. Tepuk tangan dulu. Ingat, yang datang ke Islam itu indah, itu gratis. Tidak ada pembayaran, betul tidak? Bayar gak Bu? Tapi ibu terpilih karena ibu daftar. Daftar dulu. Daftar kan? Daftar kan? Bukan dari fisiknya. Memangnya dipilih-pilih. Maaf Bu, karena ibu nenek-nenek enggak bisa jadi. Ibu karena fisik. Enggak. Trans TV silakan yang datang. Dari hati niatnya bagus mau datang ke sini. Betul tidak? Betul. Begitulah sebenarnya. Benar. Jadi tidak usah. Jadi sama juga kayak orang mau pergi haji Ustadz ya. Jadi nggak boleh berkecil hati. Tidak usah berkecil hati. Siapapun bisa pergi haji, yang penting ada Siapapun. niatnya. Tidak usah gara-gara fisiknya. Tidak ada itu. Tapi dari hati dan amal perbuatannya. Niat. Yang kedua tadi daftar. Kalau nggak daftar gimana mau dipanggil. Iya, tepuk tangan buat Ustadz Maulana ini, Masya Allah luar biasa. Hati-hati ya. Kemana-mana ini ingetnya. Jangan sampai ada penipuan. Benar. Kasihan jamaah. Benar. Jauh-jauh suruh bayar lagi. Aduh, makasih banyak Ustadz Maulana udah diingetin. Oke, sekarang waktu kita kembali memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio mewakili di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Yang mana? Oh ini dulu, oh senyumnya sumringah banget. Masya Allah, silakan Ibu, ya Allah Ibu. Iya. Sini Bu, mau kemana Bu? Jauh amat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang gini-gini warahmatullahi wabarakatuh. urusan saya. Oh, urusan Ustadz ya, boleh. Perkenalkan nama saya Uho Hasanah. Siapa Bu namanya? Uho Hasanah. Uho. Panggilannya Hasanah. Uho gitu ya. Ibu Uho Usana. Jamaah dari Majlis Taklim Miftahus Sa'adah Gunung Tua Subang. Tepuk tangan dong buat Ibu Uho nih yang sering rajin datang ke majelis taklim. Apal namanya. Jadi yang tadi nggak rajin ya. Oh ketuanya justru dia lupa karena banyak Tanya dong pengajiannya. Ustadz. Iya Ibu. Saya mau bertanya kepada Habib Muhammad Sahab. Udah pakai tuh sendal. Gak laku berarti dagangannya. Silakan Siap, Ibu. Ya Ibu silakan pertanyaannya Ibu. Ada orang berpura-pura nangis, penyesalan atas perbuatan maksiatnya. Tapi lalu dia berbuat maksiat lagi.
apakah tangisan itu justru mengurung di perbuatan maksiat dan tidak bisa lepas lagi ya Habib? Ini pertanyaannya apa ini? Jadi ada orang yang pura-pura nangis, Bib. Sebenarnya dia udah bikin maksiat, tapi dia nangis itu pura-pura nyesel gitu. Kayak Terus dia bikin lagi kayak teman maksiat. kita yang nangis gak keluar air mata. Siapa tuh? Ada tuh. Ustadz Maulana. Itu mah beda lagi tangisannya. Ibu itu aja Ibu Uho. Ya, terima kasih atas Sama-sama, penjelasannya. Ibu. Mata buaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi maksudnya wabarakatuh. itu, Bib. Ya tobat, ampuni dosaku ya Allah. Habis itu dosa lagi dia. Pak udah yuk ada orang mau ngejelasin. Yuk, silakan Fadol Bib. Ada perkataan indah dari Nabi SAW, orang yang menjadi salafun soleh, orang-orang terdahulu itu. Beliau itu menangis betul-betul karena Allah. Jadi ketika mereka menangis, maaf saya contohkan, ketika mereka menangis itu air mata ini langsung mereka usapkan semuanya ke wajah. Kenapa? Ketika mereka menangis dengan nangisan betul-betul nangisnya takut kepada Allah. Bukan karena urusan dunia atau takut apapun. Artinya beliau menangis, ketika menangis itu air matanya diusapkan. Kenapa? Suatu perkataan mengatakan apabila seseorang menangis meneteskan air mata, tangisan karena Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kulit yang terkena tetesan air mata tersebut tidak akan dibakar oleh api neraka. Makanya kalau menangis terkadang tuh bukan sengaja menangis ya. Menangis itu terkadang semua air matanya diusapkan. Supaya apa? Air mata, kulit yang terkena tetesan air mata tersebut tidak akan dibakar oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang pura-pura nangis, Masya Allah. In kunta ta'asillaha wa anta tara annahu yarak fa anta mustahin bin nadrillah. Jika engkau bermaksiat kepada Allah, engkau tahu, engkau yakin Allah itu lihat engkau ketika bermaksiat, maka anta mustahin bin nadrillah. Pada saat itu engkau orang yang paling hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nangis pura-pura itu tidak ada manfaatnya. Nangis yang pura-pura tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena ada niat lagi belum taubat dia. Dia itu betul-betul belum taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi setelah itu mereka berbuat maksiat lagi. Berbeda gini. Ketika kita taubat. Taubat itu kan semua ma'ruf kita tahu, taubat itu punya 4 syarat. Menyesal, iqla, menjauhkan dari perbuatan dosa, kemudian azam, niat tidak lagi mau melakukan perbuatan dosa tersebut, dan yang keempat adalah apabila berbuat salah sama orang berusaha untuk minta maaf. Tapi betul-betul, bertaubatnya betul-betul. Besok maksiat lagi. Tapi tidak dia niatkan, jangan salah nih, jangan salah apa namanya, jangan salah resepsi. Hah? Iya, oh bukan resepsi ya? Iya. Si itu kalau ada kawinan. Oh iya, wah itulah pokoknya. Persepsi. Pokoknya ketika dia, tapi betul-betul bertaubatnya, maka orang bertanya kemudian kalau besok saya bermaksiat lagi gimana? Lakukan 4 hal itu lagi. Tapi bukan besok boleh bermaksiat, tapi pada saat dia taubat, betul-betul bertaubat, tidak ada niat betul-betul untuk berbuat maksiat. Kemudian beberapa saat terjatuh lagi dalam maksiat tersebut, kembali lagi untuk taubat kepada Allah. Bukan menipu Allah, Allah tidak bisa ditipu. Jadi nangis dengan pura-pura itu air mata yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Air mata sia-sia. Kenapa? Allah itu maha tahu. Allah maha tahu dengan air mata kita yang menetes. Allah maha tahu dengan apa yang digunjingkan di dalam hati kita. Benar. Jadi tidak ada, jangan sampai air mata yang menetes itu sia-sia. Jadi nangis pura-pura untuk bertobat itu sangat sia-sia. Tobatnya juga bukan yang sama. Masa yang bisa yang sama, besok sama lagi, lusa sama lagi. Kan namanya manusia kan punya kesalahan banyak ya Bib ya. Betul. Kalau itu aja memang namanya bang udah doyan itu. Doyan maksiat, nauzubillah min zalik. Makasih banyak Habib penjelasannya. Baik. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Jamaah. Ayo kita lanjut lagi, yang mau bertanya lagi boleh silakan angkat tangannya. Mana yang ini? Oh Masya Allah silakan Ibu. Iya silakan punten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Komariah Nuryati dari MT Miftahus Sa'adah
Gunung Tua Subang. Tepuk tangan dong buat Ibu ya. Silakan pertanyaannya Ibu, mau nanya sama siapa? Bagaimana dengan anak-anak? Nanya sama siapa Ibu? Oh ya, tanya kepada Ustadz Sam. Ustadz Syam. Hanya boleh. dong Ustadz, Boleh Mangga, Ibu. bagaimana dengan anak-anak zaman sekarang ya? Kan kesannya mentalnya itu sedikit-sedikit jatuh, sedikit-sedikit nangis. Emang anak zaman dulu enggak Ibu? Anak zaman dulu gak terlalu begitu juga ya Bu ya? Iya, ya. Iya. Enggak tuh Oh, contohnya sekarang Ustadz itu- Maulana tuh orang zaman dulu begini tuh. Nggak pernah nangis. Gak pernah nangis, nangisnya pura-pura. Iya. Kalau anak-anak zaman sekarang itu mentalnya cengeng Mentalnya, gitu. cengeng. lemah gitu. Oke. Ya. Bagaimana tangisan seperti itu? Karena soal mental itu kan sulit ya. Iya. Apalagi hubungannya dengan perkembangan untuk Masya Allah. ke depannya itu. Iya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Ibu dong. Enggak ini bener zaman sekarang itu orang kalau menghina kita di sosial media itu jelas-jelas. Kalau dulu orang tuh sembunyi-sembunyi. Kita bisa tahu dari orang lain. Kalau sekarang dia jelas-jelas menghina posting di kita gitu. Nah ini mau siap. izin penjelasannya. Tapi guruku Ustaz Maulana, Habib Muhammad, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 138 139. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hadza bayanun lin-nasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Allahumma rahamna bil Quran. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit dibilang mental health, dikit-dikit disebut bahwa jatuh lagi mentalnya. Apa yang harus dilakukan? Satu, jangan malu ke psikolog. Jangan malu ke psikiater. Bertanya kepada ahli kejiwaan. Bertanya kepada psikolog bukan berarti kita penyakit jiwa. Penyakit jiwa belum tentu gila. Ini untuk meredakan terlebih dahulu. Untuk apa? Kadangkala kita salah bicaranya. Mohon maaf kepada anak-anak muda penggiat sosial media. Kadangkala kita curhatnya sembarangan, nulis sembarangan. Artinya cerita kepada sembarangan orang yang bukan ahlinya. Akhirnya berlarut-larutlah kesedihan tersebut tanpa ada solusi. Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan ahlinya bagi kita. Fas'alu ahla dzikr. Maka bertanyalah kepada mereka. Di antaranya ahlinya adalah psikolog. Kalau tentang kejiwaan tanya kepada mereka. Dan biasanya psikolog juga mengarahkan kepada para alim ulama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tangisan ini dikeluarkan tapi jangan sampai tangisannya tidak bermanfaat. Masa mau tiap hari nangisin komentar orang? Ini terlalu berfokus kepada komentar orang lain bukan komentarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masalah mental memang kepada ahlinya yaitu psikolog. Lalu kepada siapa lagi? Kepada ahli spiritual, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada masalah dicari solusinya dan biasanya psikolog dan ahli spiritual mengarahkannya kepada apa? Kepada keimanan kepada Allah dan hari akhir. Maka ayat tadi mengatakan la tahinu wa la tahzanu, jangan lemah, jangan cemen, jangan sedih, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau engkau beriman maka engkau berada di tempat yang tinggi. Wallahu taala. Masya Jadi Allah. dibalikin lagi kepada keimanan. Balikin lagi kepada imanan. Walaupun zaman sekarang ini memang kalau mau hujatan lebih terbuka apa segala Terbuka. macam. Kita coba ya Harus balik. belajar dikit-dikit tutup mata. Masya Kalau Allah. nggak bisa tutup mata tutup komen. Oh iya benar. Nah tepuk tangan buat Ustadz Syah. Masya Allah benar juga. Ya sekarang kita lanjut lagi satu orang lagi yuk kita kasih kesempatan yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Oh yang cepat nih yang di atas ini boleh nih. Waduh izin maaf terima kasih banyak Ibu udah dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz, Boleh dong Ibu. izin mau tanya kepada Ustadz Habib Habib Muhammad. Muhammad Sahab. Oh boleh Ibu, iya. Namanya Ibu siapa? Lupa. Nama saya Titi Rohayati Ibu Titi. dari Majelis Al-Asahadah Gunung Tua Subang. Tepuk tangan Miftahul Sahada, ya nggak apa-apa. Silakan pertanyaannya Ibu Titi. Ini ya Pak Ustadz, kalau kita durhaka pada orang tua, terus orang tua kita udah
udah nggak ada, meninggal. Terus saya itu menyesali, meratapi apakah dosa kita masih sempat meminta maaf gitu atau dimaafkan. Atau penyesalannya diterima ya. Sekian dan terima kasih. Ya, Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, tepuk tangan dong buat Ibu Titi. Ya, semua harus ngaku. Kita tuh pernah bikin salah sama orang tua. Mungkin kita tanpa sadar bikin orang tua kita nangis. Nah, orang tua sekarang kita udah gak ada nih, Bib. Bisa gak kita masih bisa minta maaf, nyesel gitu, Baik. Bib? Kita durhaka. Itu memang uququl walidain. Durhaka sama orang tua ini termasuk dosa yang besar. Nauzubillah. Ya. Bisa termasuk dosa yang bisa dipercepat siksaannya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala itu orang yang durhaka sama orang tua. Tapi Allah katakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Masih ada bagusnya kita menyesal. Jadi menangisi perbuatan penyesalan kita, durhaka sama orang tua, itu tangisan yang bermanfaat. Tapi pertanyaannya, orang tua sudah meninggal. Bagaimana kita cara minta maafnya? Dikatakan masih sangat bisa berbakti sama orang tua, tidak terputus untuk dapat pahala berbakti walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya? Setiap hari hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Hadiah buat orang yang masih hidup, hadiah dari orang yang masih hidup buat orang yang sudah meninggal dunia adalah doa dan istighfar. Jadi bagaimana cara kita minta maaf melalui Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Maka kita doakan kedua orang tua kita, bilang sama Allah, ya Allah, selama hidup orang tua kami ini selalu durhaka, selalu menyakiti kedua orang tua kami. Ya Allah, sampaikan salam kepada rohnya, kami minta maaf. Ya. Sampaikan salam kami, salam seorang anak yang durhaka, yang maksiat. Ya Allah, Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha segala-galanya. Maafkan kami dengan sebab kami durhaka kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunkan kedua orang tua. Setiap hari kita doakan, ya Allah ampunkan kedua orang tua kami. Ya Allah ampunkan kedua orang tua kami. Semasa hidupnya sudah susah di dunia, ya Allah jangan kau susahkan lagi di akhirat. Jadi selalu kita doakan kedua orang tua kita, itu di antara cara agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita tidak tergolong yang distempel oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak yang durhaka. Nauzubillah, semua nauzubillah. Nah ini ya semua buat kita semua ya Bib ya, Masya Allah ya. Nggak ada yang namanya manusia yang luput dari dosa. Tanpa kita sadar ataupun kita sadar kita sudah melakukan dosa sama orang tua, doakan kata Habib, zikir buat orang tua, minta maaf buat orang tua. Sedekah, niatkan pahalanya buat orang tua. Masya Allah, makasih banyak Habib. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana ya. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.